الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus beserta segenap jajaran kepengurusan Masjid Al-Rasul yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jemaah subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh yang berkah ini. Allah berikan kita kesehatan, Allah tanamkan dalam hati kita nilai-nilai iman dan Islam sehingga kita dapat melangkahkan kaki, sehingga kita dapat mengayunkan tangan menuju rumah Allah ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, seluruh amal ibadah kita, baik yang sudah berlalu, yang sedang kita lakukan, serta sesuatu yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, kiranya Allah berkenan menerimanya dan memberikan balasan terbaik dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatul hasanah di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, berumah tangga, bertetangga, dan tentu dalam berbangsa dan bernegara. Beliau Allah berikan jaminan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, tauladan yang baik bagi manusia, yakni bagi mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang beriman akan adanya hari akhir, dan mereka yang banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hantaran doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah subuh yang saya hormati, izinkan saya dalam kesempatan subuh kali ini menyampaikan tausiah kepada kita bersama dengan judul pentingnya berdoa kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai manusia kita ini tidak bisa banyak berbuat. Kita sebagai manusia ini banyak kelemahan, banyak kekurangan Bapak dan Ibu. Karena itu kita butuh pertolongan Allah. Dalam setiap sholat saja kita baca Bapak dan Ibu pengakuan kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu jualan kami meminta pertolongan. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertolongan Allah itu sangat penting untuk kita. Kenapa? Karena Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada kekuasaan kalau tidak Allah yang berikan Bapak Ibu. Tidak ada kekuatan kalau bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hari ini dapat kesehatan, itu pun rezeki dari Allah, nikmat dari Allah. Kalaulah Allah tidak berikan itu, boleh jadi kita tidak dapat hadir di masjid. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam banyak ayat Al-Quran sebenarnya Allah sudah menyampaikan sebuah perintah kepada kita, seperti yang tadi kita bacakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 186. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku, kata Allah, bertanya kepada Muhammad tentang aku, fa inni qarib, katakan sesungguhnya Allah itu sangat dekat.
Aku itu dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Allah kabulkan permintaan orang yang minta kepada Allah. Apa syaratnya, kata Allah? Falyastajibuli wal yu'minu bi. Ada 2 syaratnya Bapak Ibu. Yang pertama, kita taati Allah, kita tunaikan perintah Allah. Yang kedua, beriman kepada Allah. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan engkau mendapatkan kebenaran. Bapak Ibu jemaah yang saya hormati, kalau kita perhatikan hampir setiap aspek ajaran Islam itu ada doanya, kan? Dikolai ada doa. Jika mau tidur doa. Yang paling hebat lagi Bapak Ibu, dalam sholat yang kita lakukan hampir semuanya mengandung doa. Mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, ana baca setelah itu doa, namanya doa iftitah. Sudah baca doa iftitah, baca surah Al-Fatihah. La salata bi qira'atil Fatihah. Tidak ada salat kalau tidak dibaca surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah itu pun mengandung doa. Apa di antaranya? Ihdinas siratal mustaqim. Ini kan doa kita kepada Allah Bapak Ibu, agar kita diberikan hidayah, diberikan petunjuk kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Bapak Ibu, selesai awak membaca surah Al-Fatihah, awak baca puluh ayat-ayat dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat Al-Quran itu yang mengandung doa. Nah, sudah awak membaca ayat, membaca surat, kemudian kita ruku pun yang kita baca doa. Yang tidak doa dulu ya. Sujud doa lagi Bapak Ibu. Nah, betapa ajaran Islam itu sangat indah. Semuanya kita kaitkan kepada Allah. Kalau tidak ada pewa karajo kan, kalau tidak Allah yang izinkan Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu para ulama sepakat hukum daripada doa itu wajib. Orang hendak kamu berdoa, kau tanda orang yang sombong. Bapak Ibu, mari kita belajar daripada para nabi dan rasul. Sebut saja Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam itu diutus oleh Allah ke muka bumi sebagai khalifah fil ardh, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 Allah tegaskan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah kata Allah, tak kala Allah berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku hendak menjadikan pemimpin khalifah di muka bumi. Maksudnya Nabi Adam. Jadi andaikan tidak termakan buah khuldi, Nabi Adam akan tetap turun ke dunia. Itu Pak. Allah sudah punya rencana untuk menjadikan Nabi Adam dan keturunan beliau itu sebagai khalifah. Tidak pernah termakan buah khuldi semasa di surga. Tidak pernah Nabi Adam melakukan kekhilafan, kesalahan semasa di surga. Allah pasti akan menjadikan Nabi Adam dan keturunannya sebagai khalifah di muka bumi. Jadi itu bahagian daripada rencana Allah. Memang sebelum terjadi Allah pun menetapkan Nabi Adam sebagai khalifah itu, ada satu hal yang dilakukan oleh Nabi Adam yang itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ketika Nabi Adam dijadikan khalifah di muka bumi, dikeluarkan dari surga, Nabi Adam dan Siti Hawa dipisahkan cukup lama, lebih kurang 40 tahun. Tidak basuh suami istri. Allah yang nikahkan Nabi Adam dan Siti Hawa di surga, ketika Allah jadikan beliau sebagai khalifah, dipisahkan oleh Allah lebih kurang 40 tahun. Tidak basuh suami istri Bapak Ibu. Siti Hawa dengan Nabi Adam dipisahkan Allah. Nabi Adam sadar bahwa apa yang beliau lakukan itu tidak benar. Nabi Adam minta ampun kepada Allah. Nabi Adam berdoa kepada Allah Bapak Ibu. Apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini Nabi Bapak dan Ibu. Kemudian kalau kita lihat berikutnya, Nabi Yunus alaihissalam. Kita sebutkan semuanya, kita ambil contoh. Nabi Yunus Bapak Ibu dalam sebuah perjalanan naik kapal di tengah laut, gelombang datang, ombak datang menghantam kapal yang ditumpangi oleh Nabi Yunus. Kecil nahkoda kapal, kalau ingin selamat mesti dikurangi
penghuni ataupun muatan kapal ini. Diundi Bapak Ibu. Diundi, dimasukkan nama semua yang ada di atas kapal itu ke dalam satu tempat, lalu dikeluarkan. Rupanya nama Nabi Yunus keluar Bapak Ibu. Tak puas masukkan balik nama Nabi Yunus, diapun balik. Nak kedua kali pun nama Nabi Yunus keluar. Sampai 3 kali nak dapat mailah lagi. Memang sudah menjadi takdir Allah, Nabi Yunus mesti dilemparkan dari atas kapal. Ketika Nabi Yunus dilemparkan dari atas kapal di tengah lautan lepas, rupanya di dalam laut sudah menunggu ikan paus yang besar yang disebut dengan ikan Nuh. Itu ayat yang dibaca oleh Ustaz kita tadi, surat Al-Qalam itu. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, dimakan oleh ikan paus yang besar, hiduplah Nabi Yunus lebih kurang 40 hari 40 malam di dalam perut ikan Nuh. Bapak Ibu, dalam perut ikan, kegelapan, tak ada yang bisa dikerajokan. Nabi Yunus pun berdoa kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi Bapak Ibu, Nabi Yunus pun berdoa, dan itu ada dalam Al-Quran doa Nabi Yunus. Kemudian kalau kita lihat bagaimana kisah Nabi Musa ketika beliau dikejar ya oleh Fir'aun, dan bahkan sebelum itu Nabi Musa juga dipanggil untuk menghadap Fir'aun. Fir'aun adalah seorang pemimpin yang sangat zalim. Bahkan saking sombongnya Fir'aun itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Salah satu ungkapan dari Fir'aun, Ana rabbukumul a'la. Aku ini, kata Fir'aun, Tuhan kalian yang tinggi. Apa ya Bapak Ibu? Lah menyebut dirinya sebagai Tuhan. Begitu kesombongan Fir'aun. Lalu apa yang terjadi kemudian ketika Nabi Musa dipanggil oleh Fir'aun? Nabi Musa sebagai manusia biasa, meskipun beliau yakin Allah senantiasa menjaga beliau, tapi Nabi Musa pun meminta pertolongan kepada Allah. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa Nabi Musa. Bapak Ibu, semua para nabi dan rasul itu mereka bermunajat kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Apalagi awak bukan nabi, bukan rasul, makhluk yang sangat lemah. Maka Bapak Ibu, penting kiranya kita mengadu kepada Allah. Betul-betullah kita Bapak dan Ibu meyakini bahwa Allah lah yang dapat membantu kita. Di samping kita berikhtiar, pakai orang awak hidup kau perlu duit Pak. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Tak cukup saja dengan berdoa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu jemaah yang saya hormati, jadi berdoa itu menjadi wajib. Di dalam Al-Quran surah Al-Ghafir ayat 60 Allah mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, akan dikabulkan doa. Cuman perlu awak introspeksi diri. Lah sekian banyak doa awak, sejak awak pandai berdoa sampai kini tak pernah berhenti awak berdoa. Kadang-kadang adonan dikabulkan Allah, adonan alun dikabulkan, adonan mungkin ditolak. Siapa tahu ditolak atau tidaknya itu hanya Allah. Awak tak tahu Bapak Ibu. Cari bagaimana Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Lah sekian puluh tahun mengharapkan anak. Rabbi habli minas salihin. Ketika usia istri beliau sudah masuk 80, tidak mungkin secara logika seorang perempuan akan hamil. Ibu kalaulah lewat usia 50, 60, apalagi naik 70, 80, 90, itu tidak produktif lagi. Kan begitu. Ada namanya usia monopos. Peranakan ibu itu tidak bisa lagi untuk dibuahi, tidak bisa lagi mengandung. Itu kan logika manusia. Tapi ketika Allah berkehendak, tidak mungkin. Nabi Ibrahim di samping berdoa, beliau berikhtiar. Maka kala itu Bapak dan Ibu, Allah perkenankan doa. Siapa tahu kalau doa akan dijawab Allah. Jadi Bapak dan Ibu, bagaimana misalnya juga ketika Nabi Saleh alaihissalam, beliau ditantang oleh umat beliau untuk mengeluarkan seekor anak unta dari batu gadang. Secara logika batu tidak akan mungkin pada unta, kan begitu Pak? Tidak akan mungkin. Tapi dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, batu bisa terbelah, keluar anak unta. Hidup lagi Bapak Ibu. Nah, kita baca sejarah Nabi Saleh alaihissalam.
Tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Nabi Ibrahim ketika dilempar Raja Namrud ke dalam api, seyogianya kalau dilempar ke dalam api, pastilah nanti terbakar. Tapi dengan izin Allah, pertolongan Allah, Nabi Ibrahim selamat. Nah Bapak Ibu, ada hal yang perlu kita renungkan. Dalam hidup ini ada banyak penyebab kenapa doa kita itu belum dikabulkan atau bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat Bapak dan Ibu, supaya awak nanti di samping berusaha berdoa dan harapan kita doa kita itu diijabah oleh Allah. Dalam satu hadis dikatakan oleh Nabi, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wa la qati'atur rahim." Dalam hadis ini ada dua hal yang dapat menyebabkan doa kita itu tidak dikabulkan Allah. Yang pertama kata Nabi, kalau yang kita minta itu ithmun, maksudnya adalah sesuatu yang mengandung dosa. Kalau meminta awak dan buru-buru, Allah tidak akan kabulkan itu. Maka kita pasti minta yang baik-baik. Andaikan kita minta yang buruk terhadap orang lain, ya Allah, kau dapat jatuhlah ekonomi orang kau, ya Allah, ya Allah jadikanlah orang kau bansainya. Bapak Ibu, dalam hadis lain dikatakan oleh Nabi, sebelum doa itu dikabulkan untuk orang yang kita doakan, nyobakan dulu untuk Allah. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu mendoakan yang buruk-buruk, doakan yang baik kepada Allah. Yang kedua kata Nabi, kenapa doa seorang manusia itu ditolak oleh Allah? Kalau ia memutus tali silaturahmi atau meminta supaya diputuskan tali silaturahmi. Jadi Bapak Ibu, dalam hadis lain kan dikatakan oleh Nabi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diluaskan rezekinya, falyasil rahimah, hendaklah disambung silaturahmi. Kalau begitu, kalau silaturahmi itu benar, awak putus, bisa rezeki awak bisa berkurang, umur awak pun bisa pendek. Dan dalam hadis ini Allah tidak kabulkan doa orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu diantara penyebab kenapa doa kita tidak dijabah oleh Allah. Yang ketiga Bapak Ibu jemaah yang saya hormati, dalam hadis lain dikatakan oleh Nabi, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbi ghafilillah. Dan ketahuilah kata Nabi, sesungguhnya Allah la yastajibu, tidak akan mengabulkan doa min qalbi ghafilillah, doa dari orang yang berdoa tapi hatinya lalai. Kemudian awak tadi sudah awak sholat, zikir, kemudian kita doa, badannya lain di Masjid Al-Rasul, ya kan, fisiknya ada di situ, tapi hatinya sudah kemana-mana. Orang yang doa tapi tak fokus kepada Allah, sama mereka Bapak Ibu, ada anak sampai sekolah, minta piti, akhirnya baliklah sudah tulai. Bantu tak pernah lalu piti, ya kan? Bantu tak kayu kami minta. Orang kalau sahabat minta kepada Ibu, nampak kebutuhannya kepada Allah. Maka tadi wak sampaikan di awal, orang yang tak ada berdoa, tak serius berdoa itu tanda orang yang sombong. Bantu tak perlunya pertolongan Allah. Padahal segala sesuatunya itu atas izin Allah. Apapun Bapak dan Ibu. Nah, jadi kenapa doa kita ditolak oleh Allah? Kalau kita berdoa tapi hati kita lalai dari Allah. Mintalah kepada Allah dengan khusyuk. Ya pada minta Allah, hadirkan hati kita, diri kita untuk Allah. Kita ini kan Abdullah Bapak Ibu, hamba Allah, budaknya Allah. Jadilah kita hamba yang betul-betul minta kepada Allah. Nah, kemudian yang berikutnya dijelaskan oleh Nabi dalam hadis yang cukup panjang. Kata Nabi menceritakan ada seorang laki-laki, kata Nabi, sepertinya dia ini baru selesai dari perjalanan jauh. Karena itu bajunya kotor, wajahnya pucat, badannya gak bersih. Lalu dia mengangkat kedua tangan ke langit, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Lalu disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil harami, fa inna yustajabu lizalik. Sementara kata Nabi, si fulan yang mengangkat kedua tangan tadi minta kepada Allah itu
makanan yang dia makan haram, baik itu zatnya ataupun cara mendapatkannya. Yang kedua, minuman yang dia minum haram. Yang ketiga dalam hadis ini adalah pakaian. Jadi kalau ada makanan nawa, minuman nawa, pakaian nawa yang haram, Allah itu di awal hadis ini thayyib, kata Nabi. Allah itu baik. Allah akan menerima sesuatu yang baik. Jadi kalau awak umpamanya dalam diri awak pernah memakan yang haram, bersihkanlah dulu. Boleh jadi karena itu Allah belum kabulkan doa kita. Nah, jadi Bapak dan Ibu jemaah yang saya hormati, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Selama kita betul-betul minta kepada Allah, Allah pasti kasih itu. Tapi perlu juga awak mengintrospeksi diri. Kenapa? Kembali kepada ayat tadi, Allah mensyaratkan dua saja Bapak Ibu. Kalau ingin doa kita diijabah, pertama kata Allah, "Falyastajibuli", taatlah kepada Allah. Bapak Ibu punya anak, nah sholat nak, sholatnya. Puasa nak, puasanya. Nah, elok-elok bergaul je kawan, elok-elok dia bergaul Bapak Ibu. Ketika kita perintahkan dia lakukan, ketika kita larang dia tinggalkan. Nyodanga kecewa anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada ibu bapa. Satu kali minta, Pak, Ma, minta belikan baju baru karena dan lama lah mulai usah. Minta dibelikan Al-Quran baru, minta sesuatu yang baik. Bapak Ibu sebagai orang tua, rasanya tidak akan mungkin kita menolak permintaan seorang anak yang dia anak yang baik, anak yang taat kepada kita. Tidak pernah ada wak binti kalau itu. Mungkin kalau janjikan nah kini apa alun gajian lain, alun binti lain. Kalau pada saki bekona apa melihat. Yang kamu menolak kan tidak mungkin Bapak Ibu. Allah pun begitu. Seorang hamba yang taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, maka ketika dia berdoa, "Falyastajibuli", kata Allah, taatlah kepadaku, Allah akan kabulkan doa kita. Yang kedua Bapak Ibu, wal yu'minu bi, syaratnya harus yakin kalau Allah itu Maha mengabulkan doa kita. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau Allah berkehendak tidak ada yang mustahil. Tadi lawak contohkan bagaimana para nabi dan rasul, mereka berdoa kepada Allah dan Allah Maha Kuasa mengabulkan setiap doa hambanya. Nah, Bapak Ibu jemaah yang saya hormati, di samping itu para lujo awak mengetahui ada tata cara yang baik dalam berdoa. Ada adab yang mesti kita lakukan sebelum kita berdoa. Yang pertama Bapak Ibu, pastikan kita dalam keadaan bersih. Bersih dari hadas kecil, bersih dari hadas besar. Kalau berhadas kecil, berwudu kita. Kalau berhadas besar, mandi kita. Mandi wajib. Maka yang kedua, kemudian kita hadapkan wajah kita ke kiblat. Angkat tangan. Jadi Bapak Ibu, tandonya wak minta itu yang berikut. Kalau orang barat itu dari arte, wak minta, itu menampung wak Bapak Ibu. Tandonya wak minta. Walaupun tak pernah wak minta, masih tetap sah doa kita. Tapi sebaiknya kata Nabi, angkat tangan. Angkat tangan kita. Kemudian ketika kita sudah mengangkat tangan, mulailah berdoa itu dengan memuji asma Allah. Minimal baca Alhamdulillah. Tapi orang lain baca Alhamdulillah dulu. Bersolawat kemudian kepada Nabi. Kemudian dianjurkan sekali Bapak dan Ibu, berdoa kepada Allah dengan Asmaul Husna. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah. Tetapi di samping itu ada hal lain yang perlu kita perhatikan. Ada waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Kalau berdoa di waktu yang mustajab, kemungkinan akan dikabulkan sangat besar. Karena itu Allah yang janjikan, Nabi yang sebutkan. Apa di antaranya waktu yang mustajab? Pertama, di saat sedang berpuasa. Bapak Ibu puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud sehari, puasa sehari tidak, ataupun puasa Ramadan, puasa wajib kita. Selama seseorang itu berpuasa, kata Nabi, tidak akan ditolak doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka.
Jadi semenjak imsak Bapak Ibu sampai nanti waktu maghrib kita berbuka, maka selama itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang kedua Bapak dan Ibu rahimahumullah, ada waktu yang mustajab berdoa itu adalah antara azan dan iqamah. Jadi Bapak dan Ibu, di saat azan itu kita diberikan tuntunan untuk menjawab seruan azan. Di samping itu pun waktu yang mustajab. Kadang-kadang cantik Bapak dan Ibu, ya tentu ini menjadi perhatian kita. Sudahlah awak talambe, tak sempat sholat qobliyah sebelum sholat wajib, kadang-kadang mau tahu. Padahal waktu yang sakit itu Bapak dan Ibu adalah waktu yang mustajab untuk minta kepada Allah. Tak tahu dah bilo dan ba'a keadaan doa waktu akan dikabulkan. Boleh jadi di waktu nan sakit itu Allah akan dengarkan doa kita. Bapak Ibu, kemudian yang ketiga waktu mustajab itu di hari Jumat. Dalam dua hadis Nabi ada dua waktu di hari Jumat itu yang mustajab. Yang pertama antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Bapak-bapak yang sholat Jumat, khatib itu dua kali khutbahnya. Khutbah pertama, lalu nanti dia istirahat sebentar, duduk antara dua khutbah, lalu naik lagi menyampaikan khutbah kedua. Rentang antara khutbah pertama dengan khutbah kedua itu kata Nabi, itu waktu yang mustajab, waktu yang terbaik untuk berdoa. Kemudian di hari Jumat itu disebutkan dalam hadis yang lain, doa akan mustajab di saat selesai sholat asar sampai terbenamnya matahari. Jadi dari setelah sholat asar kita sampai menjelang maghrib itu waktu yang mustajab. Banyak lagi Bapak dan Ibu, sepertiga malam. Kemudian lagi waktu yang mustajab itu ketika misalnya sebelum subuh, ya kan? Waktu ketika kita berdoa, ya, waktu-waktu fajar itu juga waktu yang mustajab. Nah, mari Bapak dan Ibu kita istiqomah berdoa. Andaikan di dunia ini belum dikabulkan Allah doa kita, yakinlah Ibu dan Bapak, kata Nabi, nanti di akhirat ada orang yang bingung, kaget, datang berbunung-bunung pahala. Bayangkan Bapak Ibu, lalu si fulan tadi bertanya kepada Allah, ya Allah, dari mana datangnya pahala yang besar ini? Rasanya semasa di dunia tak banyak ibadah yang aku lakukan. Rupanya kata malaikat, itulah balasan atas doa-doamu semasa di dunia. Jadi Allah dalam mengabulkan doa itu tiga macamnya Pak. Yang pertama Allah segerakan mengabulkan di dunia. Yang kedua Allah tabung, Allah jadikan sebagai tabungan pahala nanti di akhirat. Bergunung-gunung datang pahala nanti kalau kita istiqomah berdoa. Kemudian yang ketiga, Allah kabulkan dalam bentuk tidak seperti yang kita minta, tapi mungkin Allah hindarkan diri kita dari sakit, Allah hindarkan diri kita dari bencana, Allah jauhkan dari kita dari para bahaya. Itu pun adalah wujud Allah mengabulkan doa kita. Jadi kadang awak minta, ya Allah jadikan awak orang kaya, tapi tak nyaki kaya itu badan awak tetap sehat. Tak nyaki apa awak minta, tapi keluarga awak damai, dijauhkan dari segala musibah. Itu pun bahagia kata Nabi dari cara Allah untuk mengabulkan doa hambanya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita senantiasa istiqomah berdoa, yakin Allah akan senantiasa mendengar dan mengabulkan doa-doa kita. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Silakan Pak. Silakan. Doa yang mustajab itu di antara dua khutbah Jumat. Ibu-ibu ada satu khutbah Jumat. Itu kecemburuan sosial betul Pak. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu walaupun tak tibu nyo di musaji, ya kan? Tak tibu, tapi memang tak boleh. Ibu-ibu kan tak dibolehkan melaksanakan sholat Jumat. Maka dianjurkan mendengarkan khutbah dari rumah. Maka ketika khatib berkhutbah kan tak ada corongnya sampai keluar. Ketika nyolah selesai faqtabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun, kan biasanya tangannya sebentar agak 1 menit lah. Dia duduk dulu,
ya kan? Kemudian yang lain, ketadangan ibu-ibu di rumah. Tapi bapak dan ibu, andaikan ibu tidak mendengar khutbah, tidak perlu takana, dan tidak perlu tahu kapan waktu khotib itu duduk di antara dua khutbah, ada kesempatan lain. Setelah sholat asar, panjang waktunya bapak ibu sampai menjelang maghrib. Makanya dalam syariat Islam dianjurkan ibu-ibu itu mendengarkan khutbah, walaupun ada takut saja pak. Dengarkan. Dan di setel mulu lagu dangdut beko karet-karet karet mana sound system saya Rasulullah setel mulu lah di rumah supaya tak ada gaduh aja begitu. Jadi bapak ibu seperti itu, walaupun misalnya ibu-ibu tidak hadir di masjid melaksanakan sholat Jumat, tapi bisa tetap berdoa di waktu antara dua khutbah itu berada di tempat kita masing-masing. Nah, dengarkan khutbah itu, karena khutbah itu untuk semua kita. Terlebih untuk kaum Adam, kaum bapak yang di masjid, di tempat melaksanakan ibadah Jumat. Ada pertanyaan lagi bu? Sebentar, silakan bu. Kalau kita dalam keadaan misalnya di perjalanan, Ya. lalu kita berdoa, bagaimana apakah doa kita dikabulkan? Baik bapak ibu, tadi kita sebutkan berdoa itu satu ibadah yang wajib. Ada tata caranya. Kalau kita dalam keadaan berhadas, misalnya kita bukan dalam keadaan berwudu, pakai toh, bahkan tak mungkin waktu sholat berwudu, ya kan? Maka bapak dan ibu, kita dianjurkan seperti salah satu sunnah Nabi itu tidak pernah putus wudu. Kalau Nabi misalnya buang angin, Nabi berwudu lagi. Supaya apa? Kapanpun kita mau keluar rumah baca doa, naik kendaraan ada doanya. Untuk makan so, baca minum ada doanya. Ketika itu kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Kalau misalnya dalam keadaan berhadas itu kita berdoa, apakah doanya ditolak Allah mana? Tak tahu kita apa itu. Tapi kalau kita cari adab dalam berdoa, sebaiknya berdoalah kepada Allah betul-betul dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Kalau soal diterima atau tidak, tentu hanya Allah yang tahu. Allah yang tahu, tapi yang pasti adab kita tentu perlu kita perbaiki. Sama ulah itu. Anak awak minta tapi cara nak lecak, ya kan? Kadang-kadang agak malu awak bagian. Nah, begitu pula ketika Allah kita minta, maka Allah tentu juga akan melihat. Maka tadi dalam hadis ada orang minta kepada Allah, badannya kotor, bajunya kotor, badannya kusut. Nah, kemudian kata Nabi, bagaimana mungkin Allah akan kabulkan doa dari orang yang seperti itu? Ini bentuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, silakan Pak. Di sini dijelaskan surah yang ke-7 ayat 55. Ya. Berdoalah kepada Tuhan dengan rendah hati dan suara yang lembut yang tidak menyukai orang dan menyukai. Jadi Bapak Ibu, betul itu Pak. Jadi tadi kita sebutkan beberapa ya sumber. Jadi berdoa itu dengan penuh kelembutan, dengan penuh ketawaduan. Seperti tadi Bapak Ibu, jangan beko meminta tapi awak bentuk yang belum ada bisa, sombong pula tidak bisa. Betul-betullah kita yakin bahwa memang Allah yang dapat mengabulkan doa kita. Mintalah dengan sepenuh hati, mintalah dengan sungguh-sungguh, insya Allah Bapak Ibu. Dan karena hari ini dikabulkan, Allah jadikan doa kita itu sebagai pahala yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Bu? Silakan. Orang yang mau berdoa di atas kan bisa mau sholat mungkin kan doa jadi tayamum. Kalau tayamum sesuai dengan syaratnya boleh. Jadi kalau dari pesawat ibu tidak mungkin ya Bu, tidak bersuci dia. Oh gitu. Ibu dalam kondisi tertentu jangan ibu merasa-rasa. Itu kan syariat kita. Kalau tidak ada lagi, awak boleh bertayamum. Maka carilah tempat untuk menempelkan tangan itu. Tidak sembarang berguna dia minum Bapak Ibu. Cari misalnya ada
dinding pesawat atau jendelanya itu yang agak berdebu, dan debunya itu pun tidak lolos adunya tadi. Dia setek tuh. Nah, dia namanya tuh di bahasa setek Pak Ibu. Apa kok sampai debunya itu di mana hitam tuh wajah dan itu. Jangan kita. Jadi Pak Ibu bertayamum itu Pak, sudah awak tebelkan, dihapus setek. Ya, kan tersul sedikit. Aduh, pakai itu yang kita masukkan. Boleh. Sebenarnya Bu, kalau mau memang berdoa tidak ada masalah. Tadi kan kita sampaikan adabnya, dan itu tidak membatalkan doa. Jadi andaikan kita tidak dalam keadaan suci, dia tak akan membatalkan doa. Maksudnya tetap sah doa kita, tapi etika dan adab kita itu yang kita perbaiki. Jadinya tetap boleh saja berdoa. Bila saja kadang-kadang lupa sebelum baik keluar rumah itu, entahlah dalam wudhu atau tidak, tetaplah kita berdoa. Itu. Baik Bapak Ibu. Yang itu. Sekarang kan musim penyakit banyak. Ya. Kita umpamanya terus waktu sholat menetes ingus kita kena. Bagaimana dengan sholat kita dan bagaimana kena yang kita pakai? Ya. Bapak Ibu, kalau kita sedang sakit, sedang flu, kita usahakan itu sebelum sholat kita keluarkan. Makanya Bapak Ibu ada kita memasukkan air ke dalam lubang hidung, itu kan banyak yang dikeluarkan. Kan di samping mengeluarkan kotoran-kotoran untuk debu dibersihkan. Kalau kita sedang flu itu juga dikeluarkan. Makanya sunnah wudhu itu masukkan air ke dalam lubang hidung, keluarkan lagi. Nah kalau umpamanya sedang sholat, keluar, awak tidak dapat menahan, lalu menetes tanpa kita sadari ke bagian badan kita, tidak membatalkan sholat, tidak batal sholat. Yang batalkan sholat kalau tak antui, itu tak antui, awak batal sholat, ya kan? Atau keluar darah, umpamanya ibu menstruasi langsung batalkan sholatnya. Tapi kalau ingus itu dia tidak menjadi pembatal sholat dan masih tetap bisa kita lanjutkan. Bahkan kalau ibu umpamanya punya sapu tangan, ketika misalnya kita boleh kita masukkan lagi, jadi seperti itu. Dia tidak akan membatalkan sholat. Tapi kadang awak merasa tidak nyaman ya Bu. Balas sholat. Jadi sebelum sholat itu usahakan kita keluarkan dulu semampu kita. Kalaupun masih menetes, ya itu apa boleh buat. Sama Bapak Ibu orang luka. Ketika lukanya itu sudah dibersihkan, rupanya dalam sholat masih main dia dalam, tidak membatalkan sholatnya. Silakan kita tersolat. Kenapa? Karena itu sudah kita tutup. Ini seperti itu. Baik Bapak Ibu jemaah, demikian mungkin yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan sosial dan kita bersama mudah-mudahan menjadi ilmu.